Apakah anggota tubuh di bawah dagu, Bu ya, di sekitar ini, Bu, apakah ini termasuk wajah atau bukan? Kalau ini termasuk wajah berarti bukan aurat, tetapi kalau bukan bagian wajah itu termasuk aurat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat untuk perempuan. Perlu kembali kita tegaskan, pembahasan dalil tentang aurat dan tidak aurat, terutama di kaum perempuan. Yang pertama, seperti yang telah kita maklumi bahwa wajah dan telapak tangan untuk kaum perempuan itu dikecualikan dari aurat. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat An-Nur ayat 31. Makna firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Apa arti dari ma zahara minha? Di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 31, kita dapatkan penjelasan ma zahara minha berdasarkan latar belakang turunnya ayat ini, seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi di jilid 12 halaman 130, menggambarkan kepada kita bukan berarti perempuan di zaman jahiliyah dan kaum wanita muslimah sebelum turun ayat ini tidak berkerudung gitu. Apa ya, senorak-noraknya wanita jahiliyah sudah berkerudung, tetapi tudung adat. Nah, maka dalam salah satu riwayat seperti yang diungkap Imam Al-Qurtubi, jadi jangan dianggap bahwa sebelum turun surat An-Nur ini tidak berkerudung. Jadi sudah ada tutup. Tetapi nah, leher Bu ini terbuka. Jadi hanya nempel si tudung ini di kepala, ke belakang, berarti ini kemana-mana. Itu yang nanti ditegaskan di dalam lanjutan firman Allah ini. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa madhara minna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi tidak boleh memperlihatkan perhiasan kecuali yang nampak, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Inilah penting saya sampaikan fakta sejarah ini untuk membantu alat tafsir mana yang aurat, mana yang bukan aurat. Sebagaimana dalam keterangan Imam Al-Qurtubi, maka mereka disuruh menurunkan di balik punggung, dikadieukeun seperti yang biasa dilakukan oleh rakyat jelata. Maka leher, tangkuk, kedua telinga tetap terbuka, tidak tertutup, maka Allah memerintah untuk menutupkan kain kudung kepada dada. Dan caranya perempuan itu menurunkan kain atau menutup kainnya ke dadanya agar tertutup. Inilah yang disebut dengan cara menutup aurat menurut syariat. Penjelasan Imam Al-Qurtubi ini salah satu di antaranya merujuk kepada penjelasan Aisyah di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Aisyah, yarhamullah nisa'al muhajirat al-uwal. Allah semoga merahmati perempuan-perempuan kaum muhajirin generasi awal. Lama anzalallah, ketika Allah menurunkan firman-Nya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fahtamarna biha. Maka mereka menenun pakaian, karena merekalah yang menjadi trendsetter, pelopor kerudung sesuai dengan syariat untuk membedai kebiasaan orang jahiliyah. Nah, dari sinilah
kita dapatkan batasan mana yang madzoharo minha tanpa diperintah untuk ditutup, mana bagian yang harus ditutup. Dan kita dapatkan lebih jelas batasan yang disebut madzoharo minha dan mana yang harus wal yadribna bi khumurihinna melalui kejadian, yaitu keponakan Aisyah atau keponakan Nabi, putri Abdullah bin Tufail dari kabilah Muzinah. Kata Aisyah, yang dimaksud dengan madzoharo minha selain perhiasan juga tempat meletakkan perhiasan itu, yaitu keponakanku putri Abdullah bin Tufail dari kabilah Muzinah datang menemuiku. Pada kholan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arodo. Lalu Nabi masuk ke rumah, maka beliau berpaling. Dalam hadis yang kedua, di antara penyebab berpalingnya karena dia menggunakan siap baju yang rikok, tipis. Padahal keponakannya gitu. Nah kemudian Pakolat Aisyah menimpali kalau Nabi tidak tahu siapa perempuan ini. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, inna habnatu akhi wajaria. Wahai Rasul, ia keponakanku dan seorang hamba sahaya. Pakola, maka Nabi bersabda, idza arokatil mar'ah lam yahilla laha antudhiro illa wajhaha. Seorang perempuan apabila telah balik, tidak halal baginya untuk terlihat kecuali wajahnya. Wa illa maduna hada wa qabado ala dhira'i nafsihi. Dan apa yang sebawah ini beliau memegang lengan beliau. Ini yang dimaksud dengan madzoharo minha. Berdasarkan penafsiran dari Nabi sendiri, yaitu wajah dan telapak tangan. Ini hadis redaksi riwayat Imam At-Tabari, seperti yang tercantum di dalam tafsir At-Tabari di jilid 17 halaman 260. Sementara dalam hadis yang lebih kita kenal, redaksinya ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam tasluh an yura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika telah mendapatkan haid tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan pada wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian saya cantumkan pula penjelasan hadis Jabir bin Abdullah yang menunjukkan wajah wanita bukan aurat, karena wajah wanita itu terbuka di zaman Nabi, terutama ketika peristiwa Idul Fitri yang didatangi untuk bersodakoh di hari Idul Fitri. Ada seorang perempuan yang dia pipinya merah kehitam-hitaman. Tidak mungkin wajah terlihat merah kehitam-hitaman oleh Jabir sekiranya wajahnya itu termasuk bagian dari aurat. Lihat Bapak Ibu, bahasanya semuanya wajah. Wujuh, wajah gitu kan Bu. Apa yang disebut wajhun gitu. Nah, untuk memahami batasan wajah, maka perlu saya sampaikan penjelasan para ulama mengenai batasan umum yang disebut wajah. Pertama, misalkan penjelasan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-wajhu indal Arab ma hasolat bihi al-muwajahah. Dalam pengertian umum Bapak Ibu, wajah kita artikan muka. Muka itu di depan. Maka yang disebut al-wajhu dalam bahasa Arab
adalah anggota badan yang digunakan untuk saling berhadap-hadapan. Makanya disebut muka. Itulah al-wajhu. Jadi al-wajhu itu dalam bahasa umum orang Arab adalah anggota tubuh yang digunakan berhadap-hadapan. Batasan bagian per bagian lebih rinci dijelaskan oleh Imam Asyirazi berdasarkan kelaziman yang disebut al-wajhu di dalam bahasa Arab. Maka dimanapun kita menemukan kata wajhun, kata wujuh, beliau menyatakan al-wajhu ma baina manabiti sya'ri ra'si ila dhiqni. Wajah adalah wilayah antara tumbuhnya rambut kepala. Jadi yang disebut dengan normal itu asal mula tumbuh rambut. Nah, jadi yang disebut tumbuh rambut normal artinya sejak awal rambut itu tumbuh di mana? Sampai dagu gitu, Bu. Sementara untuk batasan horizontal yaitu muntaha alahin tulan wa minal udun ilal udun ardon. Ujung dua rahang, Ibu, itu kan ini ujung dua rahang tuh. Jadi dari ini ke sini kadieu ini disebut dengan wajah. Sementara ukuran vertikal horizontal lainnya yaitu batas membentang antara telinga yang satu sampai telinga. Ini bukan bagian dari wajah. Ini berarti batasan wajah kanan kiri dari sini sampai sini. Itulah yang disebut wajhun. Penjelasan dari Imam Asyirazi ini diteguhkan oleh Imam An-Nawawi. Hadal ladzi dzakarahul musannif fi hadil wajhi huwa shawab alladzi alaihi al-ashab wa nassa alaihi asy-Syafi'i rahimahullah bil Batasan wajah seperti yang disebutkan penulis, maksudnya Imam Asyirazi, itulah batasan yang benar yang diikuti oleh para ulama bermadhab Syafi'iyah dan yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Kemudian yang terakhir, perlu saya sampaikan juga keterangan yang senada yang disampaikan dalam rujukan madhab Malikiyah, antara lain disampaikan oleh Al-Khattab. Anna hadal wajhi tulan min manabiti sya'ri ra'si al-mu'tadi ila muntaha ad-daqni atau daqani fi haqqi man laysat lahu lihyah. Batas wajah adalah tempat tumbuh rambut normal bagian depan hingga ujung janggut bagi yang tidak memiliki jenggot. Adapun bagi orang yang memiliki jenggot, maka dia harus mencuci bagian permukaan jenggotnya gitu, meskipun panjang. Nah, sementara dakun atau dakon, dagu adalah daerah bertemunya dua tulang rahang. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan keterangan dari firman Allah, hadis, kemudian fakta sejarah, turunnya ayat Quran berkenaan dengan aurat, begitu juga petunjuk berkenaan dengan kaifiat mencuci wajah dan mengusap rambut. Ditambah dengan keterangan para ulama, maka kita mendapatkan gambaran yang disebut dengan batasan wajah. Maka dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa bawah dagu gitu, dari daerah sini apalagi sampai ke leher juyub begitu, Bu. Min juyubihinna, antara ujung janggut atau daerah di bawah dagu dengan leher bukan termasuk wajah. Sehingga bagi wanita daerah ini terhitung aurat. Nah, ketika kita sholat, karena Nabi bersabda innallaha la yaqbalu sholata mar'ah illa bi khimar,
Maka bagi yang sudah tahu sengaja dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu menutup aurat. Tetapi orang yang tidak tahu bahwa itu termasuk aurat, maka ketika terbuka sholatnya dengan ketidaktahuan, itu sholatnya sah. Ketidaktahuan itu tidak menyebabkan sholatnya batal.